dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN-nya. Ini kabar gembira banget ya. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2024. Nah, sebelum Mimin bahas, seperti biasa bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, Mimin kali ini akan membahas terkait CASN tahun 2024 ya. Jadi ini adalah surat yang disampaikan oleh Menpan RB ya, dari teman-teman Menpan kepada instansi daerah terkait usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, ini tertanggal bulan Desember tahun kemarin sebenarnya ya. Jadi ini ditujukan kepada PPK ya di instansi teman-teman. Yang poinnya adalah berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ini Undang-Undang ASN yang revisi ya, tentang aparatur sipil negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan, nah ini poinnya adalah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Jadi batas untuk pegawai yang boleh bekerja di instansi pemerintah itu hanya terdiri dari PNS dan P3K ya. Jadi harus semua ASN. Jadi tidak ada lagi untuk tenaga non-ASN. Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN kami sampaikan sebagai berikut. Jadi sebelum instansi daerah mengusulkan kebutuhan, poin yang disampaikan teman-teman Menpan itu adalah yang pertama adalah ya, pengadaan ASN tahun 2024 terdiri dari P3K khusus bagi pelamar non-ASN. Ya, ini khusus dan CPNS bagi pelamar umum ya. Jadi ada yang khusus untuk penghabisan tenaga non-ASN dan pelamar umum. Ini khusus bagi teman-teman yang CPNS. Jadi ada CPNS dan P3K. Konsepnya sama ya seperti yang kemarin. Ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini jelas ya. Kemudian poin ketiga, memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini agar dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar ya. Jadi ada kemungkinan ya bahwa nanti bagi teman-teman yang statusnya saat ini adalah tenaga non-ASN, apalagi yang kemarin sudah terdata di pendataan non-ASN BKN ya, itu akan dapat mengikuti ini ya. Bahkan diusulkan untuk jabatan pendidikannya, jenjang pendidikan yang paling kecil mulai dari sekolah dasar dan serajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf A ya. Jadi yang satu ini. Jadi bagi teman-teman yang non-ASN itu dipertimbangkan jabatan pelaksana. Jadi teman-teman yang lulusan SD itu akan ada kemungkinan diakomodir ya. Kemudian yang keempat, instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib. Nah, ini bahasanya ya. Dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN-nya. Ini kabar gembira banget ya. Bahkan di surat ini yang disampaikan dari teman-teman Menpan itu sudah dikasih keterangan dengan wajib memprioritaskan pendataan pegawai non-ASN. Jadi pegawai non-ASN yang saat ini masih bekerja di instansi pemerintah dan bisa dibuktikan ya, itu memang akan diprioritaskan intinya ya. Kemudian merujuk penjelasan dengan angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ya, SPTJM, sesuai dengan format terlampir pada aplikasi informasi paling lambat 31 Januari 2024. Jadi untuk usul pengadaan ini itu dilakukan di aplikasi informasi Menpan ya, itu 31 Januari 2024. Nanti menjelaskan sekilas. Kemudian jumlah kebutuhan yang akan disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Jadi usulan dari instansi yang teman-teman mau tes itu sangat berpengaruh ya. Apakah itu bagi teman-teman guru, nakes, dan teknis lainnya. Jadi memang poin pentingnya adalah di formasi yang diusulkan di poin 5 ini. Berapa sih yang mau dihabiskan untuk melihat jumlah pegawai non-ASN yang saat ini masih belum diangkat itu ada berapa gitu ya. Jadi ini adalah poin pentingnya di sini. Oke, ini sudah disampaikan ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi memang ini adalah surat terkait usulan ya, jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, usulan itu ya, itu dikerjakan dari teman-teman instansi tentunya ya. Ini teman-teman tidak perlu tahu sebenarnya, tapi teman-teman harus pahami bahwa
Pengusulan kebutuhan ASN tahun 2024 dilakukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Itu nanti dilakukannya di aplikasi e-formasi ya, Mimin contohkan di sini. Jadi di aplikasi e-formasi inilah nanti teman-teman daerah itu mengajukan untuk CPNS teknis guru nakesnya berapa orang sih, kemudian usul P3K teknis guru nakesnya berapa sih gitu ya. Jadi ini adalah e-formasi bagi teman-teman instansi tentunya ya, baik pusat atau daerah yang akan melakukan pengajuan formasi gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ya, di surat yang disampaikan ini, usulan ini memang poin pentingnya itu sebenarnya di poin 1 ya. Poin 1 ini, kemudian di poin 3 ini gitu ya. Dan Mimin suka di poin keempat juga ya, mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan. Nah ini ya. Jadi memang sesuai dengan undang-undang yang baru ya, nomor 20 tahun 2023, bahwa memang per Desember 2024 itu yang bekerja di instansi pemerintah itu hanya boleh terdiri dari PNS dan P3K, nggak boleh lagi ada tenaga non-ASN. Nah, semoga ini menjadi kabar baik bagi teman-teman yang menantikan untuk pembukaan CPNS atau CASN tahun 2024 ini ya, apakah CPNS maupun P3K. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.